Tata cara sembahyang kubur, ziarah kubur, Qingming, Cengbeng, Kue Cua, kaji yang baik dan benar. Salam berkah, kebajikan. Sebentar lagi Qingming, Cengbeng, kaji atau Kue Cua akan segera tiba. Qingming diadakan setiap pertengahan bulan 2 penanggalan lunar adalah tradisi tahunan orang Tionghoa untuk bersembahyang atau ziarah kubur kepada para pendahulu sebagai bentuk perwujudan sifat bakti dan menghormati mereka para pendahulu yang telah tiada. Sembahyang kubur tidak boleh sembarang dilakukan. Kita harus menunggu sembahyang kubur Tuase atau Taisiang, melakukan sembahyang kubur terlebih dahulu. Yayasan Marga akan melakukan upacara sembahyang besar terlebih dahulu untuk menandai dimulainya Qingming, Cengbeng, kaji atau Kue Cua. Setelahnya kita baru boleh melakukan sembahyang kubur. Qingming bermakna jernih dan terang. Pada zaman dulu, para leluhur Tiongkok melalui perhitungan astrologi Tiongkok kuno memperhitungkan bahwa pertengahan bulan 2 penanggalan lunar adalah saat di mana langit cerah, matahari terang menyinari bumi dengan unsur yang. Sedangkan di subuh pagi, energi yin kuat namun harmonis dengan energi yang di bumi. Saat di mana energi yin dari para arwah dapat selaras dengan energi yang di bumi. Saat di mana pintu dimensi arwah terbuka. Saat yang tepat untuk berziarah bersembahyang kepada arwah para pendahulu yang telah tiada. Jadi menurut ilmu astrologi Tiongkok kuno, saat terbaik melakukan sembahyang kubur adalah dimulai sekitar jam 3 hingga jam 4 subuh pagi dan selesai sebelum matahari terbit atau sekitar jam 6. Hari yang dipilih bebas, namun harus memilih hari yang cerah, sesuai dengan makna arti Qingming itu sendiri. Untuk tata cara yang perlu diperhatikan adalah membersihkan makam terlebih dahulu. Jika dapat 1 hari sebelum melakukan ziarah kubur atau sembahyang kubur, makam harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kita perlu membersihkan makam terlebih dahulu sebelum melakukan sembahyang kubur. Peralatan dan sesaji sembahyang yang tidak boleh dilupakan adalah kaupan atau kakue, chunpan atau nengkue. 5 jenis buah yang terbaik adalah buah yang disukai orang yang kita sembayangin tersebut semasa beliau hidup. Dan jangan lupa harus ada buah jeruk. Selanjutnya, jika sembahyang tidak dilakukan secara vegetarian, harus ada ayam rebus, daging babi rebus, telur ayam, dan tahu. Kemudian 3 jenis kue biasanya menggunakan bakpao, wajit, dan fung jin pan atau angka to. Selanjutnya, teh atau arak ciu persembahkan dalam masing-masing 3 cangkir. Peralatan sembahyang yang wajib adalah kimcua atau kimchi, ngencua atau nyunko, sintin atau sintia, untuk tuti pakung atau tuti pekong, ongsenji, dan kertas tabur kuburan kecil. Itu semua adalah kertas sembahyang wajib. Jika Anda ingin mempersembahkan kertas sembahyang lainnya, itu semua terserah Anda. Ingat juga, sebelum membakar kertas sembahyang yang Anda persembahkan untuk para pendahulu, para leluhur, Anda tulis nama orang-orang yang hadir dalam sembahyang kubur tersebut di selembar kertas. Bacakan nama-nama itu dan katakan, kami yang datang bersembahyang, berziarah. Lalu sebutkan nama-nama tersebut. Kami datang untuk menunaikan tugas dan rasa bakti kami kepada leluhur, ayah atau ibu, kakek atau nenek. Sebutkan sesuai dengan panggilan Anda pada pendahulu yang Anda ziarahi. Alat sembahyang wajib lainnya adalah tentu saja dupa, lilin. Siapkan lilin yang banyak untuk ditancapkan ke sisi di bagian atas makam, ke semua sisi membentuk bulatan di atas makam. Kimfa atau kimhue untuk tuti bakung.
Prosesi sembahyang dilakukan dalam 3 sesi bakar dupa yang harus dilakukan serentak oleh anak cucu yang hadir. Prosesi pembakaran kertas sembahyang dilakukan di akhir ketika selesai sembahyang kubur. Ada hal yang sangat penting yang kerap dilupakan ketika sembahyang atau ziarah kubur. Ingat, sembahyang kubur atau ziarah kubur adalah saat untuk mengenang para pendahulu dan mengajarkan sikap bakti dan menghormati kepada orang yang lebih tua. Jadi selama acara sembahyang kubur, berceritalah tentang kebaikan para pendahulu dan ajarilah anak cucu Anda dan mereka yang lebih muda tentang berbakti kepada orang tua dan para pendahulu. Hal yang lain yang perlu diperhatikan ketika sembahyang kubur adalah jaga lisan Anda, jangan berbicara hal-hal yang tidak dan berbicara hal-hal kotor, hal yang tidak pantas, tidak bermoral. Terakhir, ingat untuk makan persembahan sembahyang yang Anda bawa pulang bersama keluarga Anda, agar Anda sekeluarga diberkahi oleh doa para leluhur dan para pendahulu. Perlu diingat ketika berdoa pada para pendahulu, para leluhur, jangan banyak meminta, tetapi sebaliknya ucapkan kata-kata baik yang tulus. Contohnya, saya datang berziarah ke makam kakek sebagai rasa bakti mempersembahkan kepada kakek hidangan yang kakek sukai. Kami anak cucu kakek datang hari ini untuk mengenang kakek. Semoga kakek dalam damai sejahtera di alam sana. Sekian video kita kali ini. Jika ada kekurangan dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Suhuli akan menjawab semua pertanyaan teman-teman.